Suasana cerita di episode ini mungkin menjadi sesuatu yang cukup mengundang tawa, karena dari awal cerita dimulai banyak sekali adegan-adegan yang lucu, apalagi ada sebuah parodi yang disempilkan dalam adegannya, di mana si Veldora yang menirukan jurus dari karakter game Street Fighter dan Goku dari seri Dragon Ball. Itu semua adegannya cukup mengesankan dan mengundang tawa. Ditambah kita juga bisa melihat bahwa bener kan, kekuatan si Clayman itu masih lebih rendah dari kekuatan si Sion. Apalagi Sion yang sudah atau baru saja dibangkitkan dari kematian memperoleh kekuatan baru juga, jadi kan makin kuat nih si Sionnya. Selamat datang di review anime. Lalu yang dibahas kali ini adalah Tensura episode ke-47. Lalu di episode ini bisa jadi sebuah episode yang cukup santai, tapi tidak terlepas dari informasi bahwa Milim sudah normal kembali dan semuanya bisa kembali dengan nyaman. Namun tidak berhenti di situ saja, karena si Clayman yang sudah mulai bangkit untuk menjadi Raja Iblis sejati mulai terlihat di sini yang jadi punya tangan Asura gitu. Lumayan keren sih, walau tidak begitu jelas gambarnya. Pada awal episode dimulai dengan kedatangan Veldora yang tiba-tiba datang tanpa dipanggil oleh Rimuru, yang pada awalnya dikira dia datang untuk membantu Rimuru ketika sedang kesusahan. Namun sayang sekali ya, dia malahan datang tanpa dipanggil ke tempat Rimuru itu dikarenakan hanya ingin meminta kelanjutan cerita novel atau manga yang sedang dia baca. Karena kan cuma si Rimuru yang punya nih, makanya dia tiba-tiba datang. Tetapi timing dia datang ini cukup pas ya, karena pas banget tuh si Rimuru lagi mau kena hajar dengan skill overpower yang punya si Milim. Nah, di sini pun si Rimuru kan tanpa basa-basi langsung minta Veldora untuk melawan Milim. Baru nanti setelah ngelawan Milim, baru deh dikasih lanjutan dari novelnya. Dan di sini si Veldora yang melihat Milim langsung berkata bahwa dia mengenal Milim sebagai anak sematawayang dari kakaknya. Berarti di sini kita bisa melihat ya bahwa ada masa lalu dari si Milim yang mungkin belum tergambar dengan jelas di cerita animenya. Namun bisa dipastikan di sini bahwa si Veldora sendiri kan punya keluarga naga lain. Yang sebenarnya kita juga sudah bisa melihat salah satu orang atau saudara perempuan dari Veldora yang bernama Velzard ya, di mana sudah kita lihat di adegan tempat atau rumahnya si Raja Iblis Guy. Setelah selesai berurusan dengan Veldora, Rimuru datang untuk menemui Ranga, di mana ada sesuatu yang menjadi masalah dengan lawannya yang terdengar kesakitan atau tersiksa akibat dari skill Clayman yang mengendalikan tubuhnya secara paksa. Di mana di sini Rimuru langsung saja membuat sebuah keputusan langsung untuk menolongnya, di mana skill yang digunakan Rimuru itu cukup simple gitu ya kelihatannya dari sisi pandangan animasi. Karena terlihat animasinya itu seperti kita menggunakan komputer ketika mau ngilangin kutukannya. Kalau setuju pencet yes, kalau nggak mau pencet no. Dan sebenarnya ada sedikit informasi mengenai si rubah kecil ini yang memang terlihat sudah diselamatkan sama si Rimuru dan sudah dibebaskan dari kutukan atau skill pengendalian dari si Clayman. Dimana si rubah kecil ini bernama Kumara nantinya, dimana gue mendapatkan informasi bahwa dia ini akan masuk ke dalam jajaran jenderal atau bawahan langsung dari kepemimpinan si Rimuru, yang nanti akan memiliki kekuatan yang lebih hebat setelah diberi nama sama si Rimuru kelihatannya nanti. Itu sih informasi yang saya dapat. Ya saya terkena spoiler sedikit pas lagi ngobrol sama teman. Padahal belum sampai sana saya baca novelnya, tapi ya itu sih intinya. Lalu ketika Rimuru sudah selesai mengurusi urusan si Ranga, tiba-tiba saja dia mendatangi Beretta yang memang terlihat sedang asik main boneka-bonekaan ya. Lagian di sini bisa terlihat ketika disamperin sama si Rimuru, dia terlihat tenang sekali gitu, sambil ngelap-ngelap bagian dari Viola, sebuah boneka mahakarya ciptaan si Clayman yang langsung tunduk sama si Beretta. Bukan tunduk lagi ya, itu sudah dicopot semua bagian tubuhnya. Apalagi si Beretta di sini kan pinter nih, dia sengaja mau ngambil bagian tubuh si Viola untuk dipersembahkan ke si Rimuru agar memperbolehkan dirinya dengan Raja Iblis Ramirez tinggal di kota Tempest, biar dia bisa berguna untuk kedua Raja Iblisnya sekaligus, yaitu Raja Iblis yang dia pilih, Raja Iblis Ramirez dan Raja Iblis Rimuru. By the way, nama Ramirez sama Rimuru itu pas diucapin mirip-mirip ya namanya. Pantes kan, mereka jadi temen tuh. Dan seharusnya nanti juga si Ramirez ini kelihatannya akan benar-benar diperbolehkan juga tuh tinggal di tempat atau kota Tempest, tempat si Rimuru. Karena memang pasti diperbolehkan dong sama si Rimuru. Apalagi kan ketika nantinya ada labirin di kota Tempest, jadi bakal banyak tuh petualang yang mampir dan nyari harta karun di sana, dan makin berjalan ekonomi di kota Tempest nantinya. Masuk ke bagian dimana pertarungan Sion dengan Clayman yang bisa terlihat berat sebelah dikarenakan kekuatan Sion yang sudah melebihi si Clayman sendiri, yang memang kelihatan kagak ada apa-apanya. Walau si Clayman yang sudah menggunakan seluruh kekuatannya di sini, malahan si Sion yang terkena serangannya tidak merasa apa-apa atau tidak tergores sedikit pun. Itu yang membuat sebuah perbedaan yang cukup jauh kan dari seorang Raja Iblis abal-abal sama bawahan Raja Iblis sejati atau yang aslinya. Apalagi Sion setelah dibangkitkan dari kematian kan cukup mendapatkan skill baru dan peningkatan dalam statusnya. Makanya kekuatan dia sekarang ini cukup setara lebih tinggi dari Clayman harusnya.
Karena bisa terlihat juga, pada saat pertarungan, si Sion ini belum mengeluarkan serangan apapun. Lalu setelah satu kali serangan, terpental si Clement. Dan ketika sudah memasuki adegan di mana Clement yang sudah putus asa karena sudah babak belur oleh Sion, meminta bantuan dari Raja Iblis Frey untuk membantunya dan meminta Milim untuk memusnahkan orang-orang di sini, dimana cukup membuat gue bertepuk tangan ya saat si Milim tiba-tiba bangkit dari aktingnya yang terlihat sedang dikendalikan. Yang aktingnya pun tidak diketahui sama Raja Iblis lain selain si Frey dan Raja Iblis dari Beastman, yang membuat semuanya itu kaget. Gue pikir bakal pada kaget nih pas ada Veldora muncul, tapi lebih kagetnya malahan pas ngeliat Milim berhenti aktingnya. Dan untung saja bisa terlihat di sini kan bahwa si Carrion juga yang masih hidup dan berpura-pura menjadi bawahan Frey juga membuka topengnya untuk memperlihatkan bahwa dirinya masih hidup. Apalagi hal itu membuat banyak Raja Iblis lain berpura-pura tahu atau so tahu gitu, padahal juga pada kagak merhatiin tuh sama sekali dan kagak tahu juga rencana mereka itu seperti apa. Nah, di cerita Clement yang sudah putus asa inilah yang mungkin menjadi titik pusat informasi utama, karena kita bisa melihat dia benar-benar membocorkan semua rahasianya karena keputusasaan yang sedang dia hadapi sekarang ini. Soalnya dia ada bilang kalau alat yang sudah diberikan oleh orang itu harusnya berhasil untuk mengendalikan Raja Iblis sekalipun, yang membuat banyak spekulasi muncul akibat hal ini. Ditambah lagi langsung saja membahas adegan akhir di mana Clement melakukan kilas balik setelah ditebas dan terkapar di tanah. Dalam flashbacknya di sini, kita malahan bisa melihat semua anggota badut dan yang terutama adalah si Yuki Kagurazaka yang memang menjadi tersangka utama nih dalam spekulasi saya untuk dalang yang menghasut si Clement. Karena di sini kan tujuan si Yuki ini sudah jelas ingin menguasai dunia, di mana dia juga seorang pahlawan yang dipanggil ke dunia itu dan memiliki banyak skill cheat juga. Ditambah lagi dia sudah bekerja sama dengan mantan Raja Iblis Kazariam untuk membantu kebangkitannya kembali, yang memang menandakan bahwa baru kemungkinan saja tersangka utamanya adalah Yuki ini dengan mantan Raja Iblis Kazariam. Itu sih masih tersangka utamanya sekarang ini. Ditambah para merchant yang masih belum jelas sebenarnya mereka itu siapa, masih butuh informasi lebih lanjut untuk hal ini juga. Jadi untuk sekarang yang masih menjadi tersangka utamanya itu adalah si Yuki ini, si ketua guild petualang. Nah, untuk episode selanjutnya mungkin menjadi sebuah ending di season 2-nya kali ini, di mana kita sudah bisa melihat Clement yang sudah bangkit menjadi Raja Iblis sejati karena sebuah paksaan dari jiwa-jiwa yang dendam dengan dirinya, dan dia pun bangkit menjadi Raja Iblis sejati dan punya banyak tangan, jadi mirip kayak Asura gitu ya. Dan tentu saja di episode selanjutnya sudah bisa diperkirakan untuk pertarungan dengan Clement sebentar saja seharusnya. Dan lanjut ke pertemuan utama Walpurgis dan penggantian nama seluruh kelompok Raja Iblis menjadi Octagram karena Raja Iblisnya cuma 8 nih, sudah hilang 2. Dan jika endingnya sempat atau jika durasinya itu masih ada, kemungkinan kita bisa melihat Hinata Sakaguchi lagi seharusnya ketika Raja Iblis Valentine pulang ke Gereja Suci Barat sesuai dengan apa yang sudah gue baca di manga. Tapi jika tidak sempat, berarti cukup sampai pertemuan Walpurgis ini dan ceritanya akan happy ending untuk seasonnya, di mana Rimuru akan balik ke Kota Tempest dan mengakhiri season dengan kata-kata mutiara. Harusnya begitu ya. Atau diakhiri dengan pertemuan dari Walpurgis ini gitu. Oke, itu aja pendapat gue mengenai Tensura season kedua, part kedua, episode ke-12 atau Tensura episode ke-47 yang sudah gue tonton. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai anime atau episode kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like dan di subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.